Seri Orang Kudus ke-46. Santo Benediktus Ambas. Saya, Benediktus. Orang mengenal saya sebagai Santo Benediktus, atau Santo Benediktus dari Nursia. Saya diakui sebagai pendiri monastisisme Kristiani Barat. Saya adalah seorang rahib, pertapa, abbas, dan pendiri dari biara Benediktin. Saya adalah penulis dari kitab Regula Santo Benediktus, yang berisi peraturan-peraturan tertulis bagi para rahib yang hidup bersama dalam suatu komunitas di bawah otoritas seorang abbas. Sampai saat ini, kitab ini diakui eksistensinya dan telah diadopsi oleh banyak komunitas biarawan maupun biarawati. Ada dua tujuan dari peraturan yang saya buat, yakni, semoga Kristus menuntun kita ke dalam kehidupan kekal, dan tempatkan Kristus di atas segala-galanya. Begini kisah saya lahir pada tahun 480 di Nursia, Italia. Saya berasal dari keluarga Italia yang kaya. Saya memiliki saudari kembar yang bernama Solastika, yang kemudian juga menjadi seorang santa. Semasa kanak-kanak, saya dikirim ke Roma untuk belajar di sekolah rakyat. Tumbuh dewasa sebagai seorang pemuda, saya merasa muak dengan imoralitas masyarakat di Roma. Lalu saya memutuskan untuk meninggalkan kota Roma pada usia 20 tahun, dan memilih hidup sebagai seorang rahib asketis guna mencapai kesucian pribadi. Untuk itu saya mencari suatu tempat terasing di mana saya dapat menyendiri bersama Tuhan. Saya menemukan tempat yang tepat, yaitu sebuah gua di atas Gunung Subiaco yang gersang, 50 mil sebelah timur kota Roma. Saya mengasingkan diri selama 3 tahun lamanya di dalam gua tersebut. Saya dibantu oleh Romanus, seorang biarawan dari salah satu dari banyak biara di dekat situ, dalam hal bimbingan rohani, pakaian biara, maupun makan minum setiap hari. Setan seringkali membujuk saya untuk kembali ke rumah saya yang mewah dan kehidupan saya yang nyaman di sana. Tetapi, saya berhasil mengatasi godaan-godaan tersebut dengan doa dan mati raga. Suatu hari, iblis terus-menerus menggoda saya dengan bayangan seorang wanita cantik yang pernah saya jumpai di Roma. Iblis berusaha membujuk saya untuk kembali ke kota mencari wanita itu. Hampir saja saya jatuh dalam pencobaan. Kemudian saya merasa sangat menyesal dan menghempaskan diri saya sendiri ke dalam semak-semak dengan duri-duri yang panjang serta tajam. Saya berguling-guling di atas semak duri hingga seluruh tubuh saya penuh dengan goresan-goresan luka. Sejak saat itu, hidup saya mulai tenang dan saya tidak pernah merasakan godaan yang dahsyat seperti itu lagi. Reputasi saya sebagai seorang pertapa tidak bisa terus disembunyikan, dan saya segera terkenal di antara penduduk desa sekitar. Karena hal tersebut, saya dibujuk untuk menjadi kepala biara di salah satu biara di situ. Dengan senang hati saya menerima permohonan itu dan meninggalkan gua pertapaan saya. Saya disambut dengan gembira di sana, namun saya segera menyadari bahwa kehidupan di biara itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Para biarawan tidak disiplin dan lemah pendiriannya. Saya berusaha untuk memperbaiki situasi biara itu, termasuk meminta para biarawan untuk bermati raga, namun tidak semua biarawan setuju, ada yang bahkan membenci, dan berupaya meracuni saya. Untunglah saya selamat, karena gelas anggur beracun tiba-tiba pecah berkeping-keping ketika saya membuat tanda salib di atasnya. Lalu saya meninggalkan biara tersebut dengan sedih dan kembali ke gua, tetapi para pengikut saya kembali berbondong-bondong mendatangi. Sejak itu saya mulai meninggalkan ide saya yang lama dan memulai hidup cenobitik, yaitu kehidupan sebuah komunitas pria yang mengabdikan diri pada kehidupan religius. Dengan meniru cara hidup asketis Mesir, teristimewa dari tradisi Santo Pachomius, saya mulai mendirikan 12 biara, masing-masing dengan 12 biarawan, yang dipimpin oleh seorang abbas, dengan diri saya sendiri sebagai pemimpin umum atas. Semuanya, banyak para bangsawan dan senator Roma yang menawarkan putra-putra mereka untuk menjadi biarawan di bawah asuhan saya, dan dari para novis ini muncul 2 murid saya yang paling terkenal, yakni Maurus dan Placid. Kemudian, karena terusik oleh intrik seorang pendeta tetangga, saya meninggalkan daerah itu untuk pergi ke selatan, sementara 12 biara tersebut tetap berdiri. Beberapa murid mengikuti saya ke selatan 30 mil jauhnya dari Subiaco.
Saya menetap di puncak sebuah bukit yang menjulang tinggi di atas Monte Cassino, di tengah-tengah antara kota Roma dan Naples, di mana seorang bangsawan Roma memberikan saya sebidang tanah di situ. Monte Cassino terletak di kaki gunung dan sangat subur. Di sini saya mendirikan sebuah biara dan gereja yang dipersembahkan kepada Santo Yohanes Pembaptis. Demikianlah awal dari biara Monte Cassino yang terkenal itu. Saya mengajar para rahibnya untuk berdoa dan bekerja dengan tekun. Terutama sekali, saya mengajarkan mereka untuk senantiasa rendah hati. Saya dan para rahib banyak menolong masyarakat sekitar pada masa itu. Kami mengajari orang banyak itu membaca dan menulis, bercocok tanam dan aneka macam keterampilan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Distrik itu sebagian besar masih kafir, tetapi orang-orang bertobat melalui khotbah dan tindakan kasih nyata saya dan para rahib. Di tempat inilah saya menuliskan Regula Santo Benedictus, yang mengagumkan dan masih digunakan oleh banyak biara di seluruh dunia selama 1500 tahun. Seekor anak domba dapat mandi tanpa tenggelam, dan seekor gajah dapat berenang di dalamnya. Pepatah kuno ini adalah kiasan bagi karya tulis saya sepanjang hanya 73 bab pendek. Ada dua macam kearifan yang terkandung dalam peraturan ini, yaitu spiritual, tentang bagaimana menjalani hidup yang kristosentris di bumi, dan administratif, tentang bagaimana mengelola sebuah biara secara efisien. Lebih dari setengah bab di dalamnya memaparkan cara-cara untuk menjadi taat dan rendah hati, serta apa yang harus dilakukan bila mana salah seorang anggota komunitas tidak taat dan rendah hati. Sekitar seperempat bagiannya mengatur peribadatan atau opus dei. 1/10 bagiannya menjelaskan bagaimana, dan oleh siapa biara harus dikelola. Sisanya secara khusus membahas kewajiban-kewajiban pastoral dari seorang abbas atau pemimpin biara. Paus Santo Gregorius Agung mengatakan bahwa, karakter saya dapat ditemukan dari aturan yang saya buat, dan kesan yang diberikan di sana adalah kekudusan yang bijaksana dan matang, berwibawa tetapi seperti seorang ayah, dan tegas tetapi penuh kasih. Itu adalah karakter seorang guru spiritual, yang cocok dan terbiasa untuk memerintah dan membimbing orang lain, yang telah menemukan kedamaiannya dalam penerimaan Kristus. Saudari saya, Santa Solastika, juga datang untuk tinggal di dekat Monte Cassino sebagai kepala biara beberapa gadis. Kami sering berdoa bersama dan mendiskusikan hal-hal rohani. Saat kematiannya, saya melihat roh saudari saya pergi dan naik ke surga dengan bentuk seekor merpati putih yang bercahaya. Sementara jenazahnya, saya bawa ke dalam biara untuk dimakamkan. 6 hari sebelum wafat, saya meminta rekan-rekan saya menyiapkan kubur di samping saudari saya, Santa Solastika. Saya wafat pada tanggal 21 Maret tahun 547 dan dimakamkan di Katedral Monte Cassino bersama dengan saudari saya, Santa Solastika. Pada 1220 saya dikanonisasi sebagai orang kudus oleh Paus Honorius ketiga. Pada 1964, Paus Paulus ke-6 menyatakan saya sebagai Santo Pelindung Eropa. Hal ini dikarenakan, saya yang mengepalai banyak biara, dinilai telah membuat masyarakat Eropa memiliki karakter keagamaan dan kebudayaan yang tinggi, melalui praktik asketisme, praktik kesederhanaan, kejujuran, dan kerelaan berkorban, doa, belajar, serta kerja keras. Untuk mewujudkan praktik hidup tersebut, saya kemudian mengajarkan betapa pentingnya ketaatan, konsistensi pendirian, serta ketekunan. Karakter Eropa yang ada saat ini adalah hasil dari ajaran Benediktus, ujar Paus Paulus ke-6. Pada 1980, Paus Santo Yohanes Paulus II menambahkan Santo Cyrillus dan Santo Methodius sebagai Santo Pelindung Eropa bersama dengan saya. Relikui saya dan Santa Solastika ditemukan kembali pada 1950 di bawah reruntuhan altar gereja Monte Cassino yang hancur pada tahun 1944 pada masa Perang Dunia Kedua. Biara induk Monte Cassino yang hancur karena perang, dibangun kembali setelah perang. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, Gereja Anglikan, dan Gereja Lutheran, yang dirayakan setiap tanggal 11 Juli setiap tahunnya. Santo Benedictus Abbas, doakanlah kami.